Shalom, selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat Tuhan, berkat kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Bapa, pada malam hari ini kami mau memberikan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus kepada firman ini. Dan pelajaran yang kami dapat dari firman ini dapat menjadi pengingat dan penuntun untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sekarang kita sudah sampai pada hari kelima dari Minggu KKR kita. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tuhan melihat hatimu dan membuatmu sempurna. Jadi sebelum kita lebih lanjut, saya akan menunjukkan satu ilustrasi. Semoga ilustrasi ini dapat membantu kita untuk dapat lebih mengerti dan lebih memahami tentang firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi di sini saya punya origami bentuknya hati. Lalu saya akan gunting ini seperti ini. Origami yang tadinya berbentuk hati ini sudah tidak berbentuk hati lagi karena dia sudah terbelah dua. Lalu bagaimana caranya supaya origami yang berbentuk kayak hati ini yang sudah digunting bisa berbentuk seperti semula? Supaya dia bisa menyatu lagi seperti ini. Yang origami ini butuhkan hanyalah lem. Hanya lem yang bisa menyatukan lagi hati ini, origami ini sehingga dia berbentuk hati. Maka malam hari ini kita akan belajar dari seseorang di Alkitab yang hatinya dipandang sempurna oleh Tuhan karena dia mau memberikan dan menyerahkan hatinya untuk dibentuk kembali. Ini cerita tentang Daud, ketika Daud dipilih oleh Tuhan. Jadi cerita tentang Raja Daud dipilih oleh Tuhan ini, oleh Allah, terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Jadi di 1 Samuel pasal yang ke-16 diceritakan bagaimana Nabi Tuhan Samuel mengurapi Raja Daud. Jadi Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi Israel, menggantikan Saul. Kenapa Saul digantikan? Karena sifat daripada Saul ini baik dalam pemerintahan, dalam perbuatan, sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan lagi atas Saul. Itulah sebabnya Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja bagi Israel di masa depan. Pada waktu itu, umur Raja Daud masih sangat muda ketika dia diurapi menjadi seorang raja. Jadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, di situ diceritakan bagaimana Nabi Tuhan Samuel mengurapi Raja Daud. Jadi pada waktu itu, Samuel datang ke rumah Isai. Lalu ketika dia sampai di sana, Isai ini menunjukkanlah anak-anaknya karena Samuel telah memberitahukan Isai bahwa salah satu dari anaknya ini akan dijadikan Tuhan sebagai raja gantinya Saul. Lalu ditunjukkanlah oleh Isai salah satu anaknya. Lalu ketika Samuel ini melihat Eliab, anak sulung dari Isai, maka dia berpikir bahwa Eliab inilah yang akan dipilih Tuhan sebagai raja menggantikan Saul, menjadi raja bagi Israel di masa depan. Itu dibuktikan di ayat 6. Di 1 Samuel 16 ayat 6 dikatakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi di ayat 7, Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita pahami ayat 7 ini, Tuhan mengatakan, jangan pandang seseorang itu dari parasnya saja, dari perawakannya. Ini juga membuktikan bahwa ketika Samuel pertama kali melihat Eliab, dia melihat parasnya. Berarti parasnya atau perawakannya Eliab ini cocok untuk menjadi seorang raja. Berarti Eliab ini adalah seorang yang ganteng, seorang yang tampan, seorang yang kekar, seorang yang tinggi. Sehingga Samuel berpikir bahwa dialah yang akan dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Tapi kalau kita pelajari lagi, kalau kita pahami, di bagian terakhir ayat 7 ini dikatakan, Tuhan tidak melihat perawakannya saja, Tuhan melihat hati manusia. Lalu karena Eliab ini ternyata tidak dipilih oleh Tuhan, maka Isai ini menunjukkan lagi anak-anak yang lain. Dia tunjukkan lagi yang lain, ditunjukkan lagi yang lain. Sampai Isai menunjukkan 7 putranya. Tapi dari 7 putranya ini tidak ada yang Tuhan pilih. Oleh sebab itu di ayat 11, Samuel bertanya sama Isai, inikah anakmu semuanya?
Jadi maksud dari pertanyaan Samuel ini, cuma inikah anakmu atau masih ada yang lain? Karena Tuhan bilang salah satu dari anaknya Isai ini yang akan menjadi raja bagi Israel. Lalu di ayat yang sama, Isai jawab, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Isai itu sebenarnya mempunyai 8 putra. Dia punya 8 putra. Yang bungsu inilah Raja Daud. Lalu karena Isai ini bilang, oh iya saya masih punya nih 1 putra, si bungsu, dia sedang menjaga-jaga domba, maka Samuel ini menyuruh Isai, panggil anak itu. Lalu dipanggillah. Kalau kita baca di ayat 12, kita baca 1 Samuel 16 ayat 12, ketika Daud itu sampai di depan Samuel, maka disitulah Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu di ayat 13, di ayat selanjutnya, disitulah Samuel mengurapi Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Tapi kalau misalnya kita ingat-ingat kembali, kita balik lagi ke belakang, kita kan sudah membahas 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak melihat manusia itu dari perawakannya saja. Tuhan lihat hati seseorang. Dan yang dipilih ini adalah Daud. Berarti Daud ini memiliki hati yang istimewa dibandingkan saudara-saudaranya. Berarti Tuhan melihat sesuatu dari Daud. Lalu pertanyaannya adalah, hati seperti apa yang dimiliki Daud saat masih muda? Jadi, hati yang dimiliki Daud itu adalah hati yang menurut. Itu yang dia miliki. Buktinya adalah seperti ini. Ternyata tak lama setelah Daud itu diurapi, terjadilah perang antara Israel dan Filistin. Lalu, 3 orang dari kakaknya Daud itu ikut berperang. 3 dari anaknya Isai itu ikut berperang. 5 lagi tinggal. 3 ikut berperang. Kenapa yang 3 ini ikut berperang? Kenapa yang 5 lagi tidak ikut berperang? Karena kalau kita baca di Bilangan 26 ayat 2, di situ dikatakan bahwa pilihlah rakyat Israel atau orang-orang Israel yang umurnya 20 tahun ke atas. Sebenarnya ya, kalau kita baca Bilangan 26 ini secara keseluruhan, itu adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk memilih orang-orang Israel yang umurnya 20 tahun ke atas, yang sanggup untuk berperang. Karena pada waktu itu orang Israel untuk berperang. Nah, karena pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk memilih orang-orang yang berumur 20 tahun, itulah yang diikuti oleh orang Israel ketika mereka mau berperang. Jadi yang dipilih itu orang-orang yang berumur di atas 20 tahun. Berarti ini membuktikan bahwa 5 anak anak Isai, termasuk Daud, belum mencapai 20 tahun. Gitu. Dan di awal dikatakan bahwa Daud ini anak bungsu. Berarti dia masih mempunyai 4 orang kakak yang umurnya itu belum mencapai 20 tahun. Berarti pada waktu itu Daud masih sangat muda. Jadi karena ketiga kakaknya ikut berperang, maka Isai ini mau tahu dong bagaimana keadaan anak-anaknya, 3 dari anak-anaknya. Oleh sebab itu kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20, Isai ini menyuruh Daud untuk pergi, untuk mengantarkan makanan dan mengecek bagaimana keadaan kakak-kakaknya ini beserta dengan tentara Israel. Jadi disuruhlah Daud ini untuk mengantar makanan dan melihat bagaimana keadaan kakak-kakaknya ini. Lalu kalau kita baca di ayat 20 dikatakan, Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Nah, kalau kita ingat kembali, Daud ini kan adalah seorang gembala. Dan di ayat 20 ini dikatakan, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Berarti pada saat ayahnya ini menyuruh dia itu sedang bekerja. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Tapi dia malah disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan bagi saudara-saudaranya. Jadi pada waktu itu, Daud ini tuh sedang di padang, dia sedang jaga-jaga domba. Tapi dia disuruh ayahnya untuk pergi. Dan Daud mau pergi, gitu loh. Itu membuktikan bahwa Daud ini menurut. Dia pada waktu itu sedang bekerja loh. Sebenarnya dia bisa aja bilang, saya nggak mau, gitu kan. Tapi dia mau menurut kepada ayahnya. Itulah yang membuktikan bahwa Daud mempunyai hati yang menurut. Selanjutnya, dia mempunyai hati yang berani. Jadi, setelah Daud itu sudah siaplah dengan segala perlengkapannya, pergilah dia ke sana. Pergilah dia ke tempat perang itu, lalu dia cepat-cepatlah dia cari kakak-kakaknya. Dia mau melihat bagaimana sih keadaan kakak-kakaknya ini, aman-aman atau enggak, gitu kan. Lalu, bertemulah dia dengan kakak-kakaknya,
Lalu di ayat 23 dikatakan, di 1 Samuel 17 ayat 23, sedang dia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Jadi pada saat Daud ini sudah menemukan kakak-kakaknya, dia tanyalah bagaimana keadaannya mereka pada waktu itu, apakah mereka baik-baik saja atau tidak nih, karena pada saat itu mereka sedang berperang. Lalu Daud ini mendengar, dia mendengar ada seseorang dari Filistin yang mencemoohkan orang Israel. Jadi kata cemooh ini berarti dia menghina, dia mengejek, dia menantang-nantang orang Israel. Dan kalau kita di ayat selanjutnya kita lihat, di ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi pada saat orang itu mengejek-ngejek, menghina, mencemooh orang Israel ini bukannya berani melawan. Mereka malah kabur, mereka lari. Kenapa? Karena kalau kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-17, di ayat 4, di situ dikatakan bahwa orang itu bernama Goliat. Dan tingginya Goliat ini 6 hasta sejengkal. Berarti kalau kita jadikan ke meter, tingginya Goliat ini 3 sampai 3,5 meter. Jadi itu perkiraan bagi kita supaya kita tahu setinggi apa Goliat itu. Jadi Goliat itu adalah orang yang sangat tinggi. Jadi pada waktu itu ketika Daud bertemu dengan kakak-kakaknya, dia dengarlah Goliat ini menghina bangsa Israel. Dan kenapa bangsa Israel itu kabur? Ya karena Goliat ini seorang yang besar gitu loh. Dia menghina kan, berarti kan mereka ketakutan karena postur tubuh daripada si Goliat ini. Nah karena dia mendengarlah hinaan-hinaan yang diberikan oleh Goliat ini kepada bangsa Israel, Daud bertanya di 1 Samuel 17 ayat 26 di akhir. Di ayat akhir itu Daud bertanya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi maksudnya daripada pertanyaan Daud ini adalah, kenapa kalian malah kabur gitu loh? Dia udah menghina loh, menghina Tuhan kita, menghina kalian sebagai anak-anak Allah. Kenapa kalian bukan malah menantang dia balik? Kenapa kalian malah kabur ketakutan? Seharusnya kan kalian lawan. Kayak gitulah kira-kira Daud ini bertanya. Nah, karena Daud ini berkata seperti itu, adalah yang tidak suka dengan perkataan Daud, yaitu kakaknya Eliab. Jadi, kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 28, kakaknya itu marah ke Daud. Lalu dia bilang, ngapain sih kamu datang ke sini? Terus domba-domba yang kamu jaga selama itu kamu taruh di mana? Kamu tinggalkan sama siapa domba-domba yang sudah kamu jaga itu? Gitu. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 29, Daud itu tidak melawan, dia tidak membalas dengan kata-kata kasar. Dia hanya bilang, emang apa yang saya lakukan? Saya hanya bertanya, kayak gitulah. Kita bisa lihat di ayat 28 dan 29. Lalu, karena Daud ini berkata seperti itu, masalahnya dia bertanya kan, kenapa kalian itu cuma diem-diem aja? Kenapa kalian enggak lawan itu orang Filistin? Kenapa kalian malah kabur? Lalu dilihatlah sama seseorang dan dilaporkanlah ke Saul. Lalu Saul suruhlah orang itu untuk panggil Daud. Dipanggillah Daud. Lalu ketika Daud ini bertemu dengan Saul, Daud katakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Kita bisa perhatikan kata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat ini. Jadi Daud itu mau bilang, kalian itu jangan takut. Aku berani untuk melawan dia. Untuk lawan orang Filistin itu. Tapi Saul larang. Di ayat selanjutnya kita lihat, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi, karena Daud itu bilang seperti itu, lalu Saul larang dia, lalu dia bilang seperti ini, gak mungkin kamu bisa lawan dia. Kamu itu masih anak-anak. Dia dari sejak dia masih muda, dia sudah menjadi prajurit. Pengalamannya dia sudah banyak. Jadi istilahnya, Saul ini seperti meremehkan Daud. Karena Daud ini seorang anak-anak. Jadi dia menganggap apa sih yang bisa dilakukan anak-anak gitu. Jadi dia merasa bahwa Daud ini tuh nggak mungkin bisa melawan Goliat. Karena seperti yang kita bilang tadi di awal, Goliat ini seorang yang berbadan besar. Daud ini masih anak-anak, dia seorang yang kecil. Jadi Saul menganggap bahwa Daud ini tidak mungkin untuk melawan Goliat. Tidak mungkin dia bisa melawan Goliat. Jadi kalau kita lihat di ayat 32 itu, dia katakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Ayat ini menunjukkan bahwa Daud itu adalah seorang yang berani. Lalu, sifat Daud selanjutnya adalah dia memiliki hati yang berani dan bertanggung jawab. Kenapa? Kalau kita bisa lihat, kalau kita baca ya dari ayat 34, pada saat Saul itu melarang dia, lalu dia jawab, hambamu ini seorang gembala yang biasa mengembalakan kambing dan domba.
Kalau misalkan ada binatang buas yang menyerang dan menerkam domba-domba saya, maka saya akan kejar dia, akan hajar dia dan membunuh dia. Lalu kalau kita baca di ayat 35, di situ dikatakan kalau misalnya ada singa yang datang, maka dia akan tarik itu janggut singa, lalu dia akan hajar dia, lalu dia akan membunuh dia. Kalau kita bayangkan, singa itu nggak diceritakan memang di Alkitab berapa. Tapi kan kita bisa berpikir singa itu nggak mungkin sendiri. Bisa dia lebih dari satu. Tapi Daud bisa lawan itu. Lalu di ayat 36 dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud menceritakan bahwa ketika dia ada binatang buas yang menyerang dombanya, dia akan hajar dan dia akan bunuh itu. Tapi di ayat 37 dia katakan bahwa dia melakukan itu bukan karena kekuatannya sendiri. Dia lakukan itu karena Tuhan yang membantu dia. Itulah sebabnya dia bisa selamat dari singa dan beruang itu. Lalu karena Daud ini bersikeras untuk melawan Goliat, maka Saul mengizinkan dia untuk pergi. Kalau kita lihat di bagian terakhir, dia katakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau kita baca-baca di ayat selanjutnya, di ayat 38 dan 39, karena Saul ini memperbolehkan Daud untuk pergi berperang, maka Saul ini mengenakan Daud pakaian berperang. Sama seperti yang dia gunakan. Jadi dia gunakanlah semua barang-barang. Yang namanya mau berperang, pasti kita tahu dong. Kalau berperang itu berarti pakai pakaian yang tidak bisa ditembus oleh senjata. Dia pakai barang bisa jadi dari tembaga, bisa jadi dari besi gitu kan. Tapi kita tahu bahwa Daud ini badannya kecil. Dia merasa badannya dia ini kecil. Lalu dicobalah itu pada saat dia mau mencoba berjalan, ternyata tidak bisa. Kalau kita baca di ayat 39 dikatakan, saya tidak bisa pergi pakai ini. Berjalan saja dia tidak bisa. Apalagi dia mau melawan Goliat. Sementara dia tahu Goliat itu kan besar, tinggi. Dia seorang yang kecil. Kalau dia pakai pakaian yang berat, ya dia bisa kalah di tempat. Orang berjalan saja dia tidak bisa, gimana dia mau melawan Goliat? Nah, akhirnya kalau kita baca di ayat 39, dia menanggalkan alat perang itu. Jadi dia lepas semua itu, mulai dari baju, mungkin pelindung kaki, pelindung kepala, dia lepaskan itu semua. Lalu kalau kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40, Daud ini mengambil tongkatnya, lalu dia ambil 5 batu dari dasar sungai. Jadi dia letakkanlah itu semua alat-alat perang, dari mulai pelindung badan, pelindung kepala, pelindung kaki, dia lepaskan semua. Lalu dia hanya ambil tongkat gembalanya, dan dia ambil 5 batu. Lalu dia ambillah umban, biasanya disebut itu ali-ali. Jadi dia ambillah ali-alinya, dia ambil 5 batu, lalu dia cuma ambil tongkat. Lalu Daud ini pergilah dia ke depan bangsa Filistin. Jadi udah siaplah bangsa Israel dan bangsa Filistin itu untuk berperang. Majulah Daud ke depan. Lalu kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 42-43, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi pada saat Daud ini dilihat oleh Goliat itu kan melihat dia, lalu dilihatlah bahwa Daud ini masih kecil, seorang anak kecil. Lalu dihinanya lah si Daud ini. Di ayat selanjutnya, Goliat bertanya, orang Filistin itu berkata sama Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi dia mau meledek Daud. Masa anak kecil sih yang kamu kirim untuk melawan saya? Nggak mungkin dia bisa lawan saya. Lalu kalau kita baca di ayat terakhir dikatakan, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi setelah dia berkata seperti itu, dia kutuki Daud itu. Dia kata-kata istilahnya, nggak mungkin lah dia bisa lawan saya, kan dia anak kecil. Gitu loh. Jadi hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa Daud itu berani dan bertanggung jawab. Yang pertama itu adalah pada saat dia berkata kepada Saul. Kan pada waktu itu Saul itu melarang dia. Lalu dia jawab, ketika ada singa yang datang, maka dia akan membunuh, baik itu singa atau beruang, maka dia akan menghajar lalu membunuh binatang itu. Itu mengatakan bahwa Daud mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk domba-dombanya. Jadi tanpa Daud sadari, Daud itu mempunyai sifat seorang raja yang mau melindungi. Jadi dari mulai dia muda, dia melindungi domba-dombanya ini. Kan kalau yang namanya melawan singa, kita nggak tahu singanya itu 1 atau 2 atau berapa. Dia berhasil melawan itu dengan bantuan Tuhan. Berarti kan dia mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya ini.
Tanpa dia sadari, sifatnya itulah yang dicari Tuhan. Dia mau melindungi rakyat-rakyatnya ketika dia menjadi raja nanti. Lalu, Daud ini mempunyai hati yang percaya dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Dari mana kita bisa tahu bahwa Daud ini punya penyerahan dan hati yang percaya pada Tuhan? Kita lihat di ayat selanjutnya. Jadi pada saat Goliat tadi itu sudah menghina dia, memaki-maki dia, dan meledek dia karena dia seorang anak kecil. Lalu di ayat 45 dia jawab, di 1 Samuel 17 ayat 45-47, dia membalas perkataan dari si Goliat ini. Kalau kita baca, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi inilah yang dikatakan Daud ketika Goliat ini menghina dia istilahnya karena dia masih kecil. Lalu Daud bilang, kamu mau melawan saya itu membawa banyak senjata. Tapi saya datang maju untuk melawan kamu bersama dengan Tuhan. Jadi ayat itu membuktikan bahwa Daud itu punya kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 46, dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Berarti Daud ini begitu percaya, begitu berserah kepada Tuhan sampai dia berani berkata seperti itu kepada lawannya. Berarti dia benar-benar percaya, dia benar-benar yakin bahwa Tuhan yang memegang atau yang mengendalikan peperangan itu. Maka Tuhan juga akan membuat dia menang karena Goliat ini sudah menghina anak-anak Tuhan dan begitu juga Tuhan. Lalu singkat cerita kalau kita baca ini sampai ayat berikutnya, Daud menang melawan Goliat. Karena ali-ali yang dia ayunkan itu ternyata tepat masuk ke dalam dahinya Goliat. Lalu hatinya bersedia dibentuk kembali. Jadi ini bercerita tentang Daud setelah menjadi raja. Setelah Daud ini menjadi raja, Daud melakukan 2 dosa besar yang dipandang sangat buruk oleh Tuhan. Yang pertama adalah berzina dengan Batsheba. Yang kedua adalah merencanakan strategi pembunuhan untuk membunuh Uria. Itulah dosa yang dipandang Tuhan sangat jahat dari Daud. Jadi Tuhan memandang 2 itu dari mulai dia berzina dengan Batsheba dan dia membunuh Uria. Jadi dia menciptakan strategi pembunuhan bagi Uria. Itulah kejahatan-kejahatan yang benar-benar jahat di mata Tuhan yang dia pandang dari Daud. Karena Daud ini diperingati oleh Nabi Nathan, maka Daud ini menyesal. Dia menyerahkan hatinya kembali kepada Tuhan. Lalu di Mazmur 51 ayat 12 Daud katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di sini Daud benar-benar bersungguh-sungguh menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dia benar-benar bertobat. Jadi yang kita bisa ambil dari peristiwa Daud pada saat ini adalah ketika kita merasa bahwa kita mempunyai hati yang setia, kita sudah menjadi orang yang taat, setan itu pun tetap ada di sekitar kita. Tetap mencoba dengan keras untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tapi kalau kita mau seperti Raja Daud ini, yang terus meminta Tuhan untuk memperbarui hatinya, yang terus meminta maaf kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Itulah yang Tuhan katakan di Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Yehezkiel 36 ayat 26 ini memberikan kita pengharapan bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, kalau kita bersungguh-sungguh untuk meminta maaf, meminta penyesalan kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan berikan kita hati yang baru. Tuhan akan ampuni kita dan Tuhan akan sempurnakan hati kita. Jadi inilah yang membuat Daud itu sempurna di mata Tuhan. Itulah yang membuat hati Daud itu sempurna di mata Allah. Oleh karena Daud itu memiliki hati yang berani dan bertanggung jawab. Daud itu mempunyai hati dengan kepercayaan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Daud itu seorang yang penurut.
Dan Daud itu adalah seorang yang mau memberikan dan menyerahkan hatinya untuk dibentuk kembali oleh Tuhan ketika dia jatuh ke dalam dosa. Ini menjadi panggilan bagi kita semua. Maukah kita memberikan dan menyerahkan hati kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini kepada Tuhan? Maukah kita memiliki hati yang sama seperti Daud? Kalau teman-teman, saudara-saudara mau, maka bisa melambaikan tangan kita di Zoom. Kita bisa lambaikan tangan kita. Tapi saya harap kita semua mau menyerahkan dan memberikan hati kita kepada Tuhan ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita berikan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan sempurnakan kita. Tuhan akan sempurnakan hati kita sama seperti Tuhan menyempurnakan Daud. Jadi, biarlah firman yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini dapat menjadi pengingat dan menjadi penuntun untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih telah sertai kami dari awal firman, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami sudah belajar dari tokoh yang Tuhan sempurnakan. Oleh karena tokoh ini mau menyerahkan dan memberikan hatinya kepada Tuhan. Tolong Tuhan berkati masing-masing dari kami, supaya kami mau juga seperti Daud, yang mau menyerahkan dan mau memberikan hatinya kepada Tuhan ketika dia jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.